Kar itu menyelipkan anak rambut yang menghalangi wajah cantik istrinya. Rehan mengambil remote AC dan mengatur suhu ruangan yang pas. Setelah memastikan istrinya tidur dengan nyaman, Rehan berjalan kembali ke meja belajar Anggi lalu mulai mengerjakan semua soal yang belum istrinya kerjakan. Laki-laki itu fokus mengerjakan semuanya. Jam di atas meja sudah menunjukkan pukul 12 malam. Namun tidak ada tanda-tanda jika Rehan akan segera tidur. Dia terhanyut dalam rumus-rumus matematika yang memintanya untuk berpikir di tengah malam. Pak Darwis melihat ke arah buku tugas Anggi lalu kembali melihat gadis itu. Anggi tersenyum dengan wajah polos tak berdosanya. Sejujurnya Anggi merasa ini kurang baik, namun ini bukan salahnya. Dia, Pak Darwis yang memberinya tugas sangat banyak, apalagi itu matematika. Jadi jangan salahkan Anggi kalau kebanyakan dari soal-soal itu Rehan yang mengerjakannya. Kamu yakin ini kamu yang buat? Pak Darwis bertanya dengan mata yang memicing. Menatap Anggi. Penuh curiga, Anggi mengangguk dengan mantap. Emang kalau bukan Anggi siapa yang ngerjain dong Pak? Gak mungkin, kakek Anggi kan, dia udah meninggal. Pak Darwis menggelengkan kepalanya. Memang tidak baik bertanya hal serius kepada Anggi. Gadis itu pasti akan menjawab seenak jidatnya. Ya sudah, ambil buku kamu. Bapak ingin tahu bagaimana nilai kamu setelah ujian nanti. Kalau nilai matematika kamu jelek, berarti semua soal ini memang bukan kamu yang mengerjakan. Anggi mengangguk seraya membungkuk, lalu pergi dari ruang guru. Dia berjalan dengan riang, sembari memeluk dan menciumi buku tugasnya. Kau memang yang terbaik Om. Anggi harus banyak-banyak belajar dari Om supaya Anggi bisa jadi juara umum. Kamu kenapa? Aldi yang bertemu Anggi di koridor sekolah menatap gadis itu heran. Anggi bertingkah seperti orang gila. Dia bahkan tidak memperdulikan siswa dan siswi lain yang menatap aneh ke arahnya. Aldi. Anggi berbicara sembari menggandeng tangan Aldi. Kamu tahu hari ini Pak Darwis mati kutu saat memeriksa tugas yang dia berikan padaku. Pak Darwis memberikan nilai 9,99. Bagus nggak tuh? Aldi mengerutkan keningnya. Itu adalah nilai yang hampir sempurna. Bagaimana mungkin Pak Darwis yang begitu perfeksionis memberikan nilai sebagus itu? Sepintar-pintarnya Anggi, dia tidak mungkin bisa mendapatkan nilai hampir sempurna. Kamu serius? Tanya Aldi masih tidak percaya. Lihat saja, Anggi menyodorkan buku tugasnya pada Aldi. Mata Aldi membulat saat dia melihat nilai yang Pak Darwis berikan benar-benar 9,99. Ini gila sih. Otak Anggi seencer apa sampai dia bisa mendapatkan nilai seperti ini. 9,99 berarti setara dengan A+, lebih dikit. Di ruang kejar Rehan, laki-laki itu terlihat sedang sibuk dengan beberapa dokumen di tangannya. Sesekali dia menguap menutup mulutnya dengan tangan. Semalam dia bergadang sampai jam 3 pagi dan pagi-pagi buta dia sudah harus bangun karena harus mengantarkan Anggi sekolah. Ini kopinya Tuan Muda. Dito menyerahkan cangkir kopi sambil memperhatikan Rehan yang lesu dan seperti kurang istirahat. Tuan, apa tidak sebaiknya Anda istirahat dulu? Saya bisa mengundur jadwal untuk rapat ini. Rehan menggelengkan kepalanya. Tidak Dito, aku harus profesional. Lagi pula sudah ada kopi ini. Kamu gak usah khawatir, siapkan saja ruangannya. Dito mengangguk. Dia keluar dari ruangan Rehan. Namun belum sempat dia membuka pintu. Pintu itu sudah dibuka dari luar. Wanita yang selama ini selalu menempel kepada Rehan muncul. Dia berlenggang-lenggok bak model di tas catwalk. Senyum di wajahnya merekah apalagi saat melihat Rehan yang sangat tampan. Sisil menjadi lebih bersemangat dan tentunya bergairah. Wanita itu berjalan mengitari meja kerja Rehan, lalu duduk di meja itu sembari menyilangkan kaki menunjukkan paha mulus dan seksi yang dia miliki. Rehan masih belum sadar jika dia sebelahnya kini sudah ada ular piton yang siap melilitnya sampai mati. Laki-laki itu masih fokus memeriksa dokumen sambil sesekali menguap karena sering kantuk yang luar biasa. Sayang, Sisil memanggil dengan suara yang dia buat seseksi mungkin. Rehan menoleh. Dia menatap Sisil dari atas sampai bawah. Rehan memundurkan kursinya.
mengetukkan jarinya di atas bibir, lalu tersenyum. Ternyata masih cantik Anggi kemana-mana, gumamnya dalam hati. Rehan kembali duduk seperti semula. Dia tidak terlalu berminat kepada Sisil. Wanita itu mengerutkan kedahinya. Sayang, kamu gak kangen sama aku? Sisil turun dari atas meja lalu duduk di atas pangkuan Rehan. Rehan yang merasa risih menyingkirkan tubuh Sisil sampai Sisil hampir saja terjatuh. Pergi Sisil, aku sedang tidak mood. Hah? Sisil menghembuskan napasnya kasar. Seperti inikah sikap Rehan? Habis manis sepa dibuang. Yang benar saja, dia sudah menyerahkan segalanya untuk Rehan. Namun laki-laki itu dengan santainya mengatakan kalau dia sedang tidak mood. Rehan pikir, Sisil ini wanita seperti apa? Dia bukan wanita panggilan yang bisa dipanggil ketika Rehan butuh dan dibuang ketika Rehan sudah bosan. Jangan bercanda denganku Rehan. Kau bilang kau menyukaiku. Kenapa akhir-akhir ini kau menghindarinya? Apa karena gadis ingusan itu? Karena dia kau jadi berubah. Karena gadis manja itu kau tidak membutuhkanku lagi. Sejalang apa dia sampai kau membuangku Rehan? Brak. Rehan menggebrak meja kerjanya terlalu emosi mendengar Sisil menghina istri kecilnya. Rehan mencekal rahang Sisil membuat wanita itu meringis kesakitan. Jangan bicara macam-macam pada Sisil. Berani kau menghina istriku satu kali lagi, maka hidupmu akan berakhir di tanganku. Jangan sok suci. Bukankah selama ini kau yang menjual tubuhmu padaku? Sisil semakin meringis. Dia berusaha melepaskan cekalan tangan Rehan namun sulit. Dito, Rehan berteriak memanggil sekretarisnya. Dito datang membawa sebuah amplop coklat, lalu memberikannya kepada Rehan. Rehan menghempaskan Sisil lalu beralih mengambil amplop itu. Kau pikir aku bodoh karena aku diam saja begitu? Jangan besar kepala Sisil. Sekarang aku sudah tahu kalau kau sering bermain gila di belakangku. Serak. Rehan melemparkan puluhan foto di wajah Sisil. Tubuh wanita itu bergetar. Dia membekap mulutnya saat foto dirinya sedang berada di atas ranjang dengan beberapa pria yang berbeda. Rehan tersenyum sinis. Mulai sekarang jangan pernah menggangguku Sisil. Jika kau masih ingin bekerja di sini, maka tutup mulutmu dan jangan katakan kepada siapapun jika aku sudah menikah. Jika kau berani membuka mulutmu, maka akan aku sebarkan semua foto-foto ini di jaringan media sosial. Sisil tidak bisa berkata-kata. Dia memungut semua foto-foto itu dengan air mata yang keluar dari sudut matanya. Sisil juga tidak ingin melakukan ini. Dia terpaksa. Sisil tidak bisa melepaskan cinta pertamanya. Apapun yang Nendra katakan padanya, dia akan menerimanya. Bahkan ketika Nendra menyuruhnya untuk menjual diri pada laki-laki hidung belang demi mendapatkan sejumlah uang. Sisil tidak bisa menolak. Selama ini Sisil selalu bersikap manis di depan Nendra. Karena dia takut Nendra selalu mengancam dirinya jika Nendra akan membunuhnya kalau Sisil tidak mau melayaninya dengan baik. Namun, salahnya Sisil adalah dia sudah terbiasa mendapatkan uang dengan cara yang mudah. Karena itu dia juga suka berpoya-poya menghabiskan uang yang dia hasilkan untuk membeli barang-barang mewah dan mahal. Sisil mencintai Nendra, namun rasa takutnya lebih besar dari rasa cinta yang dia miliki. Tapi lagi-lagi Sisil tidak bisa meninggalkan laki-laki itu. Hutang dia pada rentenir juga hutang bekas Nendra berjudi. Pergi dari ruanganku Sisil. Rehan membentak Sisil tanpa merasa kasihan sedikit pun. Sisil berdiri lalu menatap Rehan dengan mata yang menyala. Kau lihat saja Rehan, aku akan membalas setiap penghinaan yang kau berikan pada aku. Jika aku tidak bisa menyentuhmu, maka aku akan menyentuh istrimu. Dito turunkan jabatannya, suruh dia menjaga meja resepsionis di lobi bersama dengan yang lain. Baik Tuan Muda. Rehan menjatuhkan dirinya di atas kursi. Dia memijit pelipisnya sangat kuat. Rasa kantuk yang tadi hampir membuatnya tumbang kini menghilang berkat Sisil. Dia bisa mendapatkan kesadarannya kembali. Apa semua wanita di dunia ini sama? Mereka hanya ingin mengincar uangku. Seminggu ini Rehan sudah menyuruh Dito untuk mengawasi Sisil karena merasa curiga. Sisil semakin hari semakin matre dan terus meminta uang. Bahkan uang terakhir yang dia berikan hampir berjumlah 100 juta. Namun tetap saja Sisil tidak merasa puas. Anggi menggerutu sepanjang jalan.
karena Rehan tidak mau membelikan dia es krim yang dia mau. Bukannya tega, tapi sepertinya hari ini mendung dan Rehan tidak ingin istrinya sakit. Mulai deh lo bang, Boncel. Apa? Jangan marah dong. Besok kan libur, kita main ke pantai yuk. Dengan wajah sumringah, Rehan berusaha membujuk Anggi supaya gadis itu berhenti merajuk.